Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammad ibn Abdillah min waladi adnana wa ala alihi wa ashabihi alladhina nasharu islama wa yaqina. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin wa minal ladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun wa minal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat jamaah assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan sebuah karya ulama yang mungkin 200 tahun yang lalu beliau membuat sebuah karya yang mana kitab ini adalah kitab yang muktabar. Jadi yang muktabar dipelajari di hampir seluruh pesantren di seluruh Indonesia. Yang mana kitab ini berisikan pelajaran ilmu tauhid ahli sunnah wal jamaah. Mempelajari ilmu tauhid akan meningkatkan dan memperteguh keimanan dalam dada kita. Iman yang kuat akan mendorong kita untuk terus beramal soleh dan berpikiran positif. Iman yang kuat juga akan membentengi kita dari perbuatan yang dilarang syariat. Yang mana kitab ini bernama Kitab Kifayatul Awam. Kita mulai saja. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Kalau para santri mengartikan Ar-Rahman di sini adalah yang maha asih di akhirat, yang maha pemurah di dunia dan akhirat. Sedangkan Ar-Rahim itu para santri atau santri ketika mengaji pada kiai-kiai itu mengartikan dengan yang maha asih di akhirat saja. Jadi hampir mayoritas para ulama mengawali dalam mengarang kitab itu dengan lafaz atau dengan kalimat basmalah. Karena lafaz basmalah merupakan awal dari setiap kebaikan. Mengapa menjadi awal kebaikan? Yang pertama karena ibtida'u biha iktida'u bil kutubis samawiyah. Karena mengikuti kitab-kitab yang turun dari langit. Dan yang kedua adalah wa amalan bi khobarin. Karena mengamalkan satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru au ajzamu au aqta'u. Jadi setiap sesuatu yang baik yang disyariatkan apabila tidak didahului dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka hal tersebut tersesat. Hal tersebut tidak sempurna dan hal tersebut terputus. Oleh karena itu, hampir mayoritas musannif ketika mengarang kitab mengawali dengan lafaz atau
kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Bahkan sangat pentingnya basmalah pun dalam ibadah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la sholata liman la wudu'a lahu. Tidak ada sholat untuk seseorang yang tidak memiliki wudu. Artinya wudu itu merupakan syarat dari sholat. Wala wudu'a liman, dan tidak ada wudu untuk seseorang lam yadhkurismallahi ta'ala alaihi, yang tidak menyebut asma atau asma Allah subhanahu wa ta'ala, yang artinya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Wudunya kalau menurut secara fikih tetap sah. Namun ketika kita berwudu tidak mendahului dengan kalimat basmalah, wudu kita tidak memiliki keberkahan. Kita tidak mendapat keberkahannya. Kemudian ada lagi riwayat dari Utsman bin Affan, ma min abdin yaqulu fi sobahin kulli yaumin wa masai wa lailatin. Tidak akan seseorang yang mana dia setiap pagi mengucapkan, setiap pagi, siang, sore, malam, dia mengucapkan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kalimat tersebut salasa marratin, 3 kali. Lam yadurrahu syai'un. Seseorang tersebut tidak akan tertimpa bahaya oleh sesuatu apapun. Nah, jadi setiap hari itu setiap pagi, siang, malam itu 3 hari. Jadi minimal setiap ba'da sholat kita mengucapkan bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bahkan di dalam ruqyah pun itu dianjurkan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana atani Jibril faqala, Jibril datang, kemudian Jibril berkata kepada ya Muhammad, kepada Nabi Muhammad, istakaita, apakah engkau mengeluh sakit? Qultu na'am. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab iya. Qala, kemudian Jibril berkata, bismillahi arkika, dengan menyebut namamu ya Allah, aku meruqyahmu. Min kulli syai'in yu'dzika, dari setiap sesuatu yang menyakitimu. Min syarri kulli nafsin, dari setiap kejahatan jiwa. Karena kejahatan jiwa itu mungkin ada kejahatan yang timbulnya dari manusia itu tersendiri, atau timbulnya dari setan, atau timbulnya dari jin dan makhluk-makhluk yang lain. Wa ainin hasidin, dan pandangannya orang-orang yang hasud. Jadi ketika orang yang hasud kepada kita, apapun akan mereka lakukan kepada kita. Allahu yashfika bismillahi arkika. Ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkanmu dengan bismillah, aku meruqyahmu. Itu dalam ruqyah pun kita dianjurkan untuk mengawali kalimat bismillahirrahmanirrahim. Bahkan banyak lagi yang diriwayatkan oleh Umar bin Salamah, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya gulam, wahai anak, sambillah, atau ucapkanlah bismillah atau asma Allah subhanahu wa ta'ala, wakul biyaminika, dan makanlah engkau dengan tangan kananmu, wakul mimma yalika, dan makanlah dengan apa yang berada atau yang dekat di sandingmu. Berbeda dengan kita ketika tidak ada atau ada makanan di rumah, namun kadang kita mencari keluar, ya. Nah, itulah yang harus menjadi
tafakuran oleh kita itu ya. Jadi makanlah yang ada. Itu adalah anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adanya tahu ya makanlah tahu. Adanya tempe ya makanlah tempe. Jangan keluar mencari restoran yang lain. Karena apabila yang makanan yang dekat dengan kita, apabila kita tidak makan, maka hal tersebut menjadi mubadzir. Padahal innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Ya. Nah, kemudian ada lagi riwayat yang mana sangat pentingnya basmalah ini adalah riwayat Satruma yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, sahabat Ali bin Abi Thalib. Satruma baina ayunil jinni wa aurati bani Adam. Ya, penghalang pandangan antara jin terhadap keturunan Bani Adam. Idza dakhala ahaduhum, apabila seseorang masuk al-khala kepada WC atau toilet, ayyakula bismillahi, dia mengucapkan kalimat bismillah. Jadi diusahakan ketika kita mau masuk WC pun awali dengan bismillah ya. Awali dengan bismillah. Kemudian man qala idza kharaja min baitihi bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Dan apabila seseorang keluar dari rumahnya mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, yuqalu lahu hudita wa kufita wa wukita wa tanaha anhu asyaiton. Jadi apabila seseorang keluar dari rumahnya dengan mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, maka dikatakan kepada dia hudita, engkau telah mendapatkan hidayah, wa kufita, dan engkau telah dicukupi, wa wukita, dan engkau telah dijaga, wa tanaha anhu asyaiton, kemudian syaiton menjauh dari orang yang ketika keluar dari rumahnya mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian fayaqulu syaiton li syaiton akhar. Kemudian setan satu berkata kepada setan yang lain, kaifalaka birojulin, bagaimana engkau mengganggu seseorang qad hudita wa kufiya wa wukiya, hudiya wa kufiya wa wukiya, yang mana orang tersebut diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semaksimal mungkin apapun yang akan kita lakukan, terutama yang disyariatkan, kita awali dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa? Supaya kegiatan kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan pada alhamdulillahi. Adapun segala puji, ya. Musonef pun setelah mengawali basmalah sekarang dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Alhamdulillah. Itu adalah alhamdulillah sama karena mengikuti sebuah riwayat kullu amri dzibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah. Setiap sesuatu yang baik maka apabila tidak didahului dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, fahuwa abtaru au ajzamu au aqta'u, maka tidak sempurna. Nah, setelah mengucapkan basmalah, kemudian kita pun jangan lupa untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pujian itu memiliki 4 perkara. Pujian itu ada 4 perkara. Yang pertama hamdu qadimin li qadimin, terdahulu tanpa dahulu, tanpa awal maksudnya ya. Kemudian yang kedua hamdu qadimin li haditsin, ya.
yaitu hamdu qadimin li haditsin, pujian Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu pada makhluk. Kemudian yang ketiga hamdu haditsin li qadimin, yang ketiga pujian makhluk kepada sang Khalik, dan yang keempat adalah hamdu haditsin li haditsin, makhluk terhadap makhluk. Nah, kalau yang pertama itu pujian zat yang terdahulu pada zat yang terdahulu. Jadi pujiannya Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu ya pada zat yang terdahulu. Jadi tidak ada lah yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya pujian Allah Subhanahu wa taala pada zatnya sendiri, pujiannya ini terjadi sejak zaman azali, ya. Zaman azali itu zaman sebelum diciptakannya segala sesuatu, ya, termasuk ruang dan waktu belum diciptakan. Oleh karena itu jangan terlalu dalam kalau akal kita belum mumpuni dalam ilmu tauhid, karena kalau terlalu dalam maka akan mengakibatkan kita tersesat. Nah, oleh karena itu kita mengikuti anjuran-anjuran atau binaan yang telah diajarkan oleh para guru-guru kita, kiai-kiai kita, supaya akal kita tidak tersesat. Nah, mungkin sampai di sini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat untuk seluruh jamaah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.